Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kepada pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, insyaallah pada pertemuan Selasa pagi ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin membahas kitab sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan ketiga kalau tidak salah dalam kajian fikih ini, selain kita membahas tentang aturan-aturan wudu, kemudian pembatal-pembatal wudu, dan yang ketiga kita membahas tentang larangan-larangan wudu. Sehingga ketika kita sudah mengetahui cara wudu yang benar dan kita juga sudah mengetahui sebab-sebab yang membuat wudu kita batal, maka selanjutnya ketika kita sudah berwudu, kita akan tahu apa saja yang boleh kita lakukan. Atau bagi kita yang belum berwudu, kita pun di pembahasan ini akan mengetahui apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Qala mu'allif rahimahullah, Syekh Jibrin rahimahullah menyatakan dan menjelaskan dalam pembahasan selanjutnya tentang hal-hal yang terlarang bagi orang yang tidak berwudu. Maka kata beliau, jika seorang muslim dalam keadaan yang tidak suci atau dia belum berwudu, maka dia tidak boleh melakukan beberapa hal. Di antaranya pertama, menyentuh Al-Quran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam surat yang beliau kirimkan kepada penduduk negeri Yaman, beliau mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran selain orang yang suci. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Syalbani dalam kitab Al-Irwaul Ghalil. Adapun membaca Al-Quran dengan tidak menyentuhnya, misal dengan hafalan, maka hal tersebut boleh dilakukan oleh orang yang berhadas kecil. Karena nanti ada pembahasan di isinya. Adapun orang yang mungkin berhadas besar, ada pengecualian. Tapi di pembahasan ini akan saya rincikan. Khusus pembahasan ini akan saya rincikan karena di antara polemik agama yang sering dibahas oleh kaum muslimin dengan berbagai macam firqahnya adalah tentang apakah orang yang tidak berwudu boleh memegang Al-Quran atau tidak. Karena ada pendapat yang lain yang cukup masyhur juga bahwa ada yang mengatakan boleh. Dan di pembahasan ini Syekh Jibrin rahimahullah berpendapat bahwa orang yang tidak berwudu atau belum berwudu, maka dia tidak boleh memegang mushaf Al-Quran. Maka saya jelaskan. Dalam pembahasan ini, rincinya adalah hanya orang yang tidak bersuci, yang tidak berwudu, yang tidak boleh memegang Al-Quran. Sehingga orang yang bersuci atau orang yang sudah bersuci, berwudu, maka dia boleh memegang Al-Quran. Yang dilarang adalah menyentuhnya, bukan membacanya. Karena kalimat-kalimat seperti ini, apalagi berbahasa Indonesia,
Sering banyak orang yang menganggap ini bahasa Indonesia mudah untuk saya pahami. Ternyata ada kata-kata yang terlewat akhirnya tidak paham. Orang yang berhadas besar atau kecil. Kalau berhadas besar disebabkan haid, nifas, termasuk jinabah setelah berhubungan intim dengan pasangan yang halal. Kemudian masuk Islam. Adapun hadas kecil seperti kencing, kentut, tidur terlalu lelap, akhirnya ketika mau sholat harus wudu lagi. Kalau berhadas besar mengharuskan mandi jinabah. Kalau hadas kecil mengharuskan berwudu. Itu perbedaannya. Orang yang berhadas besar ataupun kecil, dia tidak boleh menyentuh Al-Quran, baik seluruhnya atau sebagiannya. Sebagaimana dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah jilid 17 halaman 127. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, pendapat yang tepat dalam masalah ini adalah pendapat para sahabat radhiyallahu anhum. Pendapat para sahabat adalah yang sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasulullah, yakni tentang menyentuh mushaf tidak diperbolehkan bagi orang yang berhadas. Ingat, kalau kita mendengar kata berhadas, mencakup hadas besar dan hadas kecil. Di antara dalil yang menjelaskan tentang masalah ini, yang menjadi pedoman dalam pendapat ini adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Waqi'ah ayat 79. Allah Azza wa Jalla menyatakan, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Maksud dari tidak menyentuhnya adalah kalimat informasi. Jadi maksud dari tidak boleh menyentuh itu sebetulnya redaksi berita atau kabar. Ingat, tidak boleh menyentuh ini ya. Tapi dalam dasar ilmu Islam ini, dalam ilmu usul, an-nahyu li tahrim. Adanya larangan menunjukkan adanya suatu pengharaman. Kenapa tidak boleh? Karena dilarang. Sebagaimana pernyataan sebaliknya, al-amru li tahrim, al-amru lil wujub. Adanya perintah menunjukkan adanya penekanan atau kewajiban. Kamu lakukan ini ya. Ini kabar berita, informasi, tapi bermakna perintah untuk dikerjakan. Dan sehingga kata tidak menyentuh maknanya adalah jangan menyentuh. Ini pun bahasa-bahasa yang bisa kita terapkan dalam pendidikan anak. Terkadang kata jangan lebih tidak mau didengar, lebih panas didengar, lebih berat didengar dari kata tidak. Anak kita sedang memberantaki pakaian. Maka jangan mengatakan, nak jangan berantakin mainan atau jangan berantakin pakaian. Tapi katakan, nak tidak diberantakin ya pakaiannya. Atau dengan kalimat yang lebih bagus, yaitu, nak sebaiknya main ini saja ya. Kalau anak sudah diperintahkan main yang ini, secara otomatis dia akan teralihkan dan tidak merasa dilarang. Karena di antara naluri manusia ketika dilarang, muncul penasaran, keingintahuan. Makanya sering kita dapati anak-anak kalau kita larang, malah dilakukan. Nasallallahu taufiq wa sadad. Maka di dalam bahasa ini Allah Azza wa Jalla sudah mengemas bahasa yang sangat ringan didengar, sangat enak didengar, sehingga kita tidak merasa dikekang. Yang Allah perintahkan kita tidak menyentuhnya, yang maknanya adalah jangan menyentuhnya. Menyentuh apa? Al-Quran. Maksudnya ketika tidak menyentuhnya kecuali orang yang bersuci atau disucikan, maka maksudnya adalah jangan menyentuhnya kecuali orang yang sudah disucikan. Kita fokus kepada poin pertama ini dulu ya, agar selesai menyimak kajian ini, para pemirsa bisa memiliki bekal ilmu untuk
beribadah kepada Allah, diantaranya dalam bersuci dan membaca Al-Quran. Sebagaimana penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah yang dimaksudkan oleh beliau dalam kitabnya, yakni kata beliau, maksud dari ayat tersebut adalah Al-Quran. Yang dimaksud tidak boleh menyentuhnya, maksudnya adalah menyentuh Al-Quran. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebagaimana Al-Quran yang ada di sekitar kita. Alasannya karena dalam ayat tersebut disebut tanzil. Artinya turun. Pembicaraan seperti yang seperti itu, sesuatu yang diturunkan, maksudnya adalah Al-Quran. Jadi dalam rangkaian dalam ayat tersebut dalam surah Al-Waqiah tadi yang la yamassuhu illal mutahharun, jadi maknanya ini sesuatu yang diturunkan, tanzil. Kata Imam Nawawi rahimahullah, pertama tadi maksudnya adalah tidak boleh menyentuh, ini maksud adalah Al-Quran. Apa alasannya? Karena disebut di situ ada makna tanzil, sesuatu yang diturunkan. Dan di antara sesuatu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla di sekitar kita adalah Al-Quran. Karena ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud tidak boleh menyentuhnya adalah menyentuh Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Ini pendapat yang lain. Maka di sini Imam Nawawi menekankan kembali maksud dari Al-Quran di sini adalah Al-Quran yang ada di sekitar kita, bukan yang berada di Lauhul Mahfuz. Penjelasan beliau bisa dilihat dalam kitab Al-Majmu' jilid 2 halaman 72. Dan adapun dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya dan dari kakeknya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat untuk penduduk Yaman yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Syekh, yang mana dari surat, yang isi dari surat tersebut adalah tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Ini di antara cuplikan atau kutipan isi suratnya. Dalam keadaan suci di sini bisa berarti suci dari hadas besar dan hadas kecil. Berarti yang tidak berwudu tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Dan wanita yang sedang mengalami haid dan nifas juga tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Sekali lagi, pembahasan sebesar ini perlu dicermati. Karena ada perbedaan istilah seperti hadas besar, hadas kecil. Kemudian menyentuh, membaca. Sehingga jangan sampai kita salah paham. Kalau kita salah paham, yang ada salah mengamalkan. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan juga, menyentuh mushaf Al-Quran disyaratkan untuk suci dari hadas besar dan hadas kecil. Saya ulangi, kalau hadas besar suci dengan mandi jinabah atau dengan istilah yang lebih familiar mandi junub. Kalau hadas kecil disucikan dengan berwudu. Ini adalah pendapat mayoritas ulama atau jumhur ulama. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran dan hadis, dan pendapat ini diketahui juga oleh para sahabat yang lain seperti Salman Al-Farisi, Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat-sahabat lainnya radhiyallahu anhum. Penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bisa dilihat dalam kitab Majmu'ah Al-Fatawa jilid 2 halaman 200. Adapun dalil dari segi perkataan sahabat terkait tentang tidak bolehnya menyentuh Al-Quran, maksudnya adalah Al-Quran yang ada di sekitar kita, kecuali orang yang berwudu, orang yang bersuci. Maka pernyataan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Mus'ab anaknya bin Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab, aku pernah memegang mushaf di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu aku menggaruk-garuk kemaluanku. Lalu Sa'ad bertanya kepada Mus'ab, apakah engkau menyentuh kemaluanmu?
Lalu dijawab oleh Mus'ab, benar. Lalu Sa'ad berkata, berdirilah engkau dan berwudulah. Lalu Mus'ab berkata, aku lantas bangkit berdiri dan berwudu, setelah itu aku kembali. Riwayat ini dari Al-Baihaqi dalam kitab Al-Khilafiyat jilid 1 halaman 516. Dan beliau menyatakan riwayat ini adalah sahih. Dan dalil yang selanjutnya dari sahabat Salman radhiyallahu anhu, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, dalam riwayat ini dikatakan dari Abdurrahman bin Yazid dari Salman, kami pernah bepergian bersama Salman. Suatu ketika beliau pergi untuk buang hajat. Setelah kembali, aku berkata kepada Salman, wahai Abu Abdillah, berwudulah agar kami bisa bertanya kepadamu tentang ayat-ayat Al-Quran. Beliau berkata, silakan bertanya, namun aku tidak akan menyentuh Al-Quran. Karena sesungguhnya tidaklah menyentuh Al-Quran melainkan orang-orang yang disucikan. Quran Surah Al-Waqiah ayat 77. Kami pun mengajukan beberapa pertanyaan kepada beliau dan beliau bacakan beberapa ayat kepada kami sebelum beliau berwudu. Hadis riwayat Ad-Darqutni jadi 1 halaman 124 dan Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa riwayat tersebut sahih. Ini sebagaimana dikatakan tadi, bahwa yang dilarang adalah menyentuh, bukan membaca. Sehingga ketika kita sudah hafal, inilah diantara keutamaan menghafal Al-Quran. Meskipun kita mungkin sedang kesulitan air atau sedang sakit sehingga kita sedang berhadas, meskipun nanti ada kasus tertentu ketika kita tidak bisa berwudu karena udzur syar'i, diantaranya bisa tayamum, maka ketika kita sudah tidak berposisi, tidak berwudu atau tidak bersuci, maka kita tetap bisa membaca Al-Quran, dapatkan pahala Al-Quran tanpa menyentuhnya. Di sini Salman dia sudah berhadas, ya, sudah buang hajat, lalu dia dalam kondisi tidak bersuci karena belum berwudu. Lalu diperintahkan oleh sahabat yang lain untuk segera berwudu agar kami bisa bertanya kepadamu tentang ayat-ayat Al-Quran. Karena mereka tahu bahwa adanya larangan terkait dengan menyentuh Al-Quran sebelum bersuci. Tapi kata Salman, bertanyalah, karena aku tidak akan menyentuhnya. Maksudnya apa? Ketika kalian bertanya, aku akan menyebutkan ayat-ayat Al-Quran tanpa menyentuh Al-Quran. Dan ini dibolehkan. Buktinya apa? Nabi SAW atau sahabat Salman melakukannya. Karena di antara panduan sunnah bukan hanya dari ucapan, bukan hanya dari perbuatan, tapi dari persetujuan. Dengan tidak dilarang, ini sebagai bolehnya syariat dilakukan oleh umatnya, atau sebagai aturan yang boleh diterapkan oleh umatnya. Maka dari Salman mencontohkan seperti ini, maka ketika kita berhadas, laki-laki, perempuan, boleh melakukan atau membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya dalam kondisi tidak bersuci. Dan ada dalil pendukung lainnya, sebagaimana dari Nafi' rahimahullah, beliau berkata, tidaklah Abdullah bin Umar menyentuh mushaf melainkan dalam keadaan suci. Hadis riwayat ini disampaikan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya jilid 2 halaman 140. Dari pernyataan ini saya rasa sudah menjadi dalil yang sangat kuat untuk memahami dan meyakini tentang larangan memegang mushaf Al-Quran adalah bagi yang sudah hadas atau yang belum bersuci. Dan di sini yang dimaksud adalah memegang Al-Quran yang ada di sekitar kita. Dan yang dilarang adalah menyentuhnya, bukan membacanya. Sehingga ketika kita tidak bersuci atau kita masih berhadas, kita tetap boleh membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian terkait dengan wanita-wanita yang haid, maka juga sama, karena dia berhadas besar, semua kondisi-kondisi seorang muslim yang membuat dia dikatakan berhadas besar, yang mewajibkannya dia mandi jinabah atau mandi junub, maka juga sama, tidak boleh memegang Al-Quran. Dan di sini ada pembahasan yang dirincikan oleh para ulama
Lalu bagaimana kalau membaca tafsir Al-Qur'an atau Al-Qur'an yang atau disebut Al-Qur'an terjemah, gitu kan. Maka saya perlu katakan kalau Al-Qur'an terjemah maksudnya adalah bukan ayat Al-Qur'an yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi makna Al-Qur'annya yang diterjemahkan. Sehingga kita tetap membaca ayat Al-Qur'an sesuai teks aslinya, tapi maknanya yang diterjemahkan. Sehingga di sini hukum dari tafsir Al-Qur'an dan mushaf terjemahan itu sama. Dengan rumus, selama yang dominan redaksi yang lebih banyak adalah dari selain Al-Qur'an, baik itu penjelasan yang berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Arab, dari segi penjelasan atau tafsirnya lebih banyak daripada ayat Al-Qur'an jumlahnya, lebih dominan tafsir Al-Qur'an atau makna Al-Qur'annya daripada ayat Al-Qur'annya, maka seorang yang berhadas boleh membaca Al-Qur'an terjemahan atau kitab tafsir Al-Qur'an. Karena di situ sudah tidak disebut sebagai mushaf Al-Qur'an. Karena lebih dominan kalimat-kalimat yang selain ayat Al-Qur'an. Ini juga berlaku untuk orang-orang yang berhadas kecil, boleh. Sehingga ini ada memiliki keutamaan yang berbeda juga disebabkan hukum yang berbeda. Kemudian terkait dengan membaca mushaf terjemahan atau tafsir Al-Qur'an, itu juga berkaitan dengan hukum membaca Al-Qur'an yang ada di handphone, karena bukan berupa fisik Al-Qur'an secara langsung, maka ini hukumnya tidak sama dengan hukum yang dikaji tadi ya. Sehingga pembahasan tadi hanya khusus untuk pembahasan mushaf Al-Qur'an fisik yang kita miliki, yang dominannya adalah ayat Al-Qur'an. Sedangkan yang ada di kitab tafsir, di mushaf terjemahan, termasuk dalam handphone kita, gadget kita, tentu itu lebih dominan sesuatu kalimat perkataan yang bukan dari Al-Qur'annya, bukan dari ayat Al-Qur'annya, atau ayat Al-Qur'annya lebih sedikit, tidak dominan dari yang lainnya, maka hukumnya berbeda. Sehingga orang-orang yang berhadas boleh membaca dengan menyentuhnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian poin yang kedua yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berwudu adalah mengerjakan sholat. Sebagaimana orang yang berhadas tidak boleh mengerjakan sholat kecuali setelah berwudu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur. Di sini Allah Azza wa Jalla menyatakan la yaqbal. Allah ini tidak mau menerima salatan bi ghairi tuhur, salat yang dilakukan tanpa berwudu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari mana sederhana ini sudah paham bahwa orang yang salat tanpa berwudu tidak akan diterima. Mau berapa banyak pun rakaat yang dikerjakan dalam salatnya. Boleh bagi orang yang tidak berwudu, meskipun dia tidak boleh salat, dia boleh melakukan sujud. Tentu sujud di sini adalah bukan sujud salat, tapi sujud tilawah atau sujud syukur. Karena sujud tilawah atau sujud syukur keduanya bukan bagian dari salat. Sekalipun lebih afdolnya adalah berwudu sebelum melakukannya. Kalau berbicara keringanan, maka kalau untuk sujud tilawah atau sujud syukur, meskipun lebih baik berwudu dulu, tapi kalau kondisi tertentu kita tidak bisa berwudu, kita lagi baca Al-Quran, sedang membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya tentu, maka boleh ketika menemukan ayat-ayat sajadah yang kita disunahkan untuk bersujud, maka kita boleh lakukan bersujud tanpa berwudu. Atau ketika kita mendapatkan sesuatu yang menakjubkan dari nikmat Allah Azza wa Jalla, sesuatu yang kita nggak sangka. Karena tidak setiap nikmat yang kita dapatkan kita disyariatkan untuk sujud syukur, kecuali sesuatu yang memang kita tidak duga atau di luar ekspektasi kita, membuat kita speechless atau takjub, dan itu sifatnya jarang terjadi, maka kita disunahkan untuk sujud syukur dan boleh dilakukan tanpa berwudu. Meskipun
berwudu lebih utama. Adapun sujud sahwi, maka ini berbeda karena sujud sahwi bagian dari sholat. Karena sujud sahwi pasti akan dilakukan kalau seseorang melakukan kesalahan dalam sholat. Sehingga biasanya rangkaiannya hampir dekat dengan sholat. Sehingga harus disertai dengan wudu. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ketiga, larangan bagi orang yang tidak berwudu atau tidak bersuci, yakni melakukan tawaf. Orang yang berhadas kecil tidak boleh melakukan tawaf di Ka'bah sebelum berwudu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "At-tawafu bil baiti salatun." Tawaf di Baitullah itu adalah salat. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Syekh Albani. Kenapa tidak boleh melakukan tawaf? Karena kata Nabi, tawaf merupakan ibadah salat. Sehingga sebagaimana rumus awal, seorang akan diterima salatnya kalau dia sebelumnya berwudu. Atau Allah tidak akan menerima salatnya kalau dia tidak berwudu. Dalam riwayat yang lain, dijelaskan bahwa Nabi SAW melakukan wudu terlebih dahulu sebelum melakukan tawaf. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Di sini Nabi SAW mencontohkan sebelum beliau melakukan tawaf, beliau melakukan wudu atau berwudu terlebih dahulu. Dan sebagai catatan faedah dalam pembahasan ini, untuk bab wudu, ketika seseorang berwudu, tidak disyaratkan, tidak diharuskan mencuci kubul atau dubur. Tidak harus mencuci farji dan dubur, ya, bagian pantat dalamnya itu, anus, sebelum berwudu. Tidak disyaratkan. Karena itu hanya disyaratkan atau disunnahkan sebelum mandi jinabah, ketika hadas besar. Kata berwudu tidak harus. Karena mencuci kubul atau dubur hanya dilakukan setelah melakukan hadas kecil, diantaranya mungkin kencing atau mungkin ketika setelah BAB, ya, BAK itu dari depan, BAB dari belakang. Kalau sudah kencing atau BAB lalu mau berwudu, ya tentu cebok dulu. Tapi ini kasusnya kalau tidak berhadas, tidak sudah kita posisinya tidak buang hadas, tidak buang BAB atau BAK. Maka langsung berwudu tanpa harus mencuci keduanya. Tapi kalau sudah berhadas, maka cebok dulu, baru setelah itu kita berwudu. Mungkin bahasan ini yang menjadi catatan Syekh terkait dengan pembahasan sifat wudu Nabi, agar kita tahu mulai aturan mainnya, batasan-batasannya, dan larang-larangannya, sehingga kalau kita mau melakukan hal-hal yang dilarang tadi, maka sebaiknya kita berwudu terlebih dahulu. Terkait dengan tadi mushaf Al-Quran, saya rasa sudah cukup, tidak ada lagi pertentangan. Terlepas ada yang mengatakan, saya tetap meyakini pendapat yang mengatakan bolehnya memegang Al-Quran meskipun berhadas, ya silakan. Karena dalam masalah fikih, kalian boleh berpegang pendapat yang berbeda asalkan kalian memiliki dalil. Minimalnya pernah mendengar atau pernah membaca dan dalil yang dimiliki adalah sahih. Konsekuensi perbedaan dalam ilmu fikih, kalau sama-sama sahih silakan. Ya. Karena ini namanya ikhtilafu tanawu atau ikhtilaf tadad, yang kita boleh, kalau tanawu boleh pilih dua-duanya, kalau tadad pilih salah satu. Tapi kalau dalil yang dimiliki oleh kalian itu tidak sahih atau lemah, maka konsekuensinya kalian harus memperbaiki pendapat kalian dan mengikuti pendapat yang lebih sahih atau lebih kuat. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa diamalkan. Insyaallah kalau memungkinkan kita akan coba nanti atur untuk praktek wudu. Kalau tidak memungkinkan, insyaallah kita akan lanjut kepada pembahasan sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mengetahui cara Nabi berwudu, kita akan mempelajari cara Nabi salat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa ajarkan juga istri atau suami beserta anak-anak kita, keluarga kita yang lain tentang perkara dasar ini. Jangan sampai kita termasuk golongan Nabi yang dikatakan ada seseorang yang dia sholat selama 40 hari, 40 tahun, tapi sholatnya tidak diterima. Bisa jadi karena pengetahuan sholatnya yang salah atau wudunya yang salah. Bayangkan, orang sholat 40 tahun tidak diterima. Bukan karena dia percaya dukun, tapi karena bisa jadi ilmu yang digunakan untuk beribadah sholatnya atau berwudunya masih pembahasan tentang yang dia pernah pelajari di zaman dulu di guru ngajinya yang tidak berlandaskan dengan dalil. Karena kita sudah sadari, karena saya juga pernah merasakan, kita dulu belajar di madrasah atau mungkin di guru ngaji, dan mereka juga mungkin sedikit dari afiliasi gurunya yang memahami tentang sunnah, sehingga semuanya dilakukan hanya inisiatif atau katanya, bukan dari kata Allah atau kata Rasulullah. Ahsanallahu ilaikum wa faqakumullah wa nafa'allahu bikumul ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.